Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sakti Aiskar Arum dengan NIM 14076246060 dari Prodi Pendidikan IPS angkatan 2024. Nah, hadirnya saya di sini adalah saya akan menjadi pemandu materi dari kelompok 4. Kelompok 4 di sini akan membawakan salah satu materi dari mata kuliah perkembangan peserta didik, yakni perkembangan kognitif 2. Nah, di sini saya nggak sendirian nih teman-teman. Saya akan ditemani oleh teman-teman kelompok 4. Nah, siapa aja sih anggota kelompok 4? Yuk kita kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Zara Najwa Saraha dari Prodi Pendidikan Sosiologi dengan NIM 1405624043. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Azara Nurul Akbari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad David Hermawan dengan NIM 14076244044 dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FISHA UNJ. Nah, kita udah kenalan nih sama teman-teman kelompok 4. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan mempelajari dulu nih peta konsep dari materi kelompok 4, yaitu perkembangan kognitif 2, supaya kita bisa memahami apa aja sih yang bakal dibahas oleh teman-teman kelompok 4. Nah, di sini teman-teman kelompok 4 akan membahas seputar bahasa, berpikir, dan juga tentang perkembangan kognitif. Bahasa itu apa sih? Bahasa itu adalah sistem komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan juga informasi. Bahasa memiliki ciri-ciri seperti sistematis, memiliki lambang, bersifat arbiter, dinamis, dan juga produktif. Bahasa ini memiliki beragam jenis, seperti bahasa lisan, bahasa tulis, bahasa isyarat, dan juga bahasa simbolik, yang dimana bahasa ini berfungsi sebagai alat untuk berinteraksi dan juga mengekspresikan diri. Nah, kita masuk ke berpikir. Berpikir adalah proses mental yang melibatkan aktivitas intelektual untuk mengolah informasi, memahami konsep, mengambil keputusan, dan juga menyelesaikan masalah. Nah, ciri-ciri berpikir adalah terstruktur dan juga logis. Berpikir memiliki beberapa manfaat seperti membantu pemecahan masalah dan juga meningkatkan pemahaman. Ada beberapa jenis dalam berpikir, yakni berpikir konvergen, berpikir divergen, berpikir kritis, berpikir kreatif, dan juga berpikir reflektif. Selanjutnya ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah proses perubahan dan pertumbuhan kemampuan berpikir, memahami, mengingat, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan seiring bertambahnya usia. Faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi perkembangan kognitif? Di sini ada beberapa faktor nih teman-teman. Nah, yaitu beberapanya adalah genetik, lingkungan pendidikan, nutrisi dan kesehatan, dan juga pengalaman. Dari umur berapa saja perkembangan kognitif ini berlangsung? Yang pertama ada tahap sensori motorik dari umur 0 sampai dengan 2 tahun. Yang kedua ada tahap praoperasional dari umur 2 hingga 7 tahun. Dan yang ketiga ada tahap operasional konkret dari umur 7 hingga 11 tahun. Oke teman-teman, kita sudah tahu nih apa aja yang bakal dibahas oleh kelompok 4 di pemaparan materi kali ini. Supaya kita bisa memahami lebih lanjut, maka akan ada pemaparan materi dari kelompok 4. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan. Apa itu bahasa? Bahasa adalah alat yang paling dasar dan penting yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Lewat bahasa, kita bisa menyampaikan ide, perasaan, informasi, hingga nilai-nilai budaya dari satu orang ke orang lain, bahkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bayangkan kalau kita hidup tanpa adanya bahasa, kita mungkin masih bisa menunjuk atau memberikan isyarat, tapi akan sangat terbatas untuk benar-benar menyampaikan apa yang kita pikirkan atau rasakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bahasa adalah sistem lambang bunyi arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan juga untuk mengidentifikasi diri. Artinya, bahasa itu terdiri dari bunyi-bunyi yang bersifat arbiter dan digunakan untuk berinteraksi sosial dan menyampaikan makna. Definisi bahasa menurut para ahli yaitu yang pertama ada Gershkraft,
yaitu menurutnya bahasa adalah alat komunikasi berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Sedangkan menurut Cassier, bahasa adalah kemampuan unik manusia yang membedakannya dari makhluk lain, memungkinkan manusia untuk menyampaikan gagasan yang kompleks. Selanjutnya adalah ciri-ciri utama dari bahasa, yaitu yang pertama ada sistematis. Bahasa bukan sekedar kumpulan kata yang acak, ia tersusun dalam pola atau sistem tertentu, seperti aturan tata bahasa, struktur kalimat, dan juga sebagainya. Yang kedua ada lambang atau simbolik. Bahasa itu menggunakan lambang atau simbol yang biasanya berupa bunyi atau tulisan, untuk mewakili makna tertentu. Yang ketiga ada arbitre. Tidak ada hubungan alami antara kata dan juga maknanya. Hubungan itu bersifat arbitre atau berdasarkan kesepakatan bersama. Yang keempat ada dinamis, yaitu bahasa itu hidup dan terus berubah. Seiring waktu, kosakata bisa bertambah, arti bisa berubah, bahkan struktur itu bisa bergeser. Yang kelima ada produktif. Bahasa punya kemampuan untuk membentuk kalimat atau ungkapan baru tanpa batas. Kita bisa menyusun kata-kata jadi ide-ide yang belum pernah diucapkan sebelumnya. Lalu selanjutnya itu ada jenis-jenis bahasa. Yang pertama itu ada bahasa lisan. Ini adalah untuk bentuk bahasa yang paling umum kita gunakan dalam sehari-hari. Bahasa lisan ini disampaikan melalui suara atau ucapan yang keluar dari mulut. Bisa menggunakan intonasi, nada suara, dan tempo bicara untuk menyampaikan maksud atau juga emosi kita. Yang kedua ada bahasa tulis. Bahasa tulis itu representasi dari bahasa lisan dalam bentuk simbol-simbol tertulis seperti huruf, angka, dan juga tanda baca. Lalu yang selanjutnya ada bahasa isyarat. Itu digunakan oleh komunitas tunarungu dan tunawicara. Bahasa isyarat itu adalah komunikasi melalui gerakan tubuh, tangan, dan juga ekspresi wajah. Lalu yang keempat ada bahasa simbolik lainnya. Bahasa ini tidak selalu berupa kata-kata tetapi tetap bisa menyampaikan makna atau juga perasaan tertentu. Lalu selanjutnya adalah fungsi bahasa dalam kehidupan manusia. Yang pertama ada ekspresi diri. Bahasa itu memungkinkan kita untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan, pikirkan, dan juga alami. Yang kedua ada interaksi sosial. Bahasa itu adalah alat utama untuk berkomunikasi dan juga berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga, identitas budaya. Bahasa mencerminkan siapa kita dan dari mana kita berasal. Yang keempat, yaitu ada penyimpanan dan pewarisan pengetahuan. Lewat bahasa ini, pengetahuan bisa disimpan, didokumentasikan, dan juga diwariskan ke generasi-generasi berikutnya. Lalu yang terakhir itu ada pemecahan masalah dan berpikir. Bahasa itu bukan cuma untuk berbicara, tetapi juga untuk berpikir dan menyusun ide. Selanjutnya yaitu adalah komponen utama dalam bahasa. Itu adalah fonologi. Fonologi itu adalah membahas bagaimana bunyi-bunyi dalam bahasa itu dihasilkan, digunakan, dan juga dibedakan. Yang kedua ada morfologi. Morfologi itu mengkaji bagaimana kata terbentuk dari bagian-bagian yang lebih kecil yang disebut dengan morfem. Yang ketiga ada sintaksis. Sintaksis ini mempelajari bagaimana kata-kata disusun menjadi kalimat yang benar dan juga bermakna. Yang keempat ada semantik. Semantik adalah bagian dari linguistik yang membahas makna dalam bahasa, baik makna kata, frasa, maupun juga kalimat. Yang kelima ada pragmatik. Kalau semantik itu fokusnya pada apa arti kata atau kalimat, maka pragmatik itu lebih berfokus pada bagaimana kita menggunakan bahasa dalam situasi yang nyata. Lalu selanjutnya itu berpikir. Berpikir itu adalah salah satu kemampuan yang paling khas yang dimiliki oleh manusia. Ketika kita berpikir, kita sebenarnya sedang melakukan proses mental, yaitu dengan mengelola suatu informasi, memahami situasi, membuat keputusan, hingga mencari solusi dari masalah yang kita hadapi. Berpikir itu bukan hanya sekedar mengingat, tapi juga menghubungkan ide, menilai sesuatu secara kritis, dan menciptakan gagasan yang baru. Ini adalah aktivitas intelektual yang terus terjadi, bahkan seringkali tanpa kita sadari. Lalu berpikir itu menurut Bloom terbagi ke dalam tingkatan yang kognitif. Ini membentuk semacam tangga berpikir dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Yang pertama adalah mengingat. Mengingat itu seperti mengingat kembali fakta, istilah, atau konsep, lalu memahami
menjelaskan dengan kata sendiri, menyimpulkan, atau memberi contoh. Lalu selanjutnya ada menerapkan, menggunakan pengetahuan dalam situasi baru atau yang nyata. Lalu menganalisis dengan menguraikan informasi menjadi bagian-bagian untuk memahami struktur dan juga hubungan. Lalu mengevaluasi, memberi penilaian berdasarkan kriteria tertentu, apakah sesuatu itu baik, tepat, atau juga valid. Dan terakhir itu dengan mencipta, yaitu menggabungkan berbagai elemen untuk membentuk ide atau produk baru. Lalu selanjutnya adalah ciri-ciri dari berpikir, yaitu yang pertama ada proses mental. Berpikir ini terjadi dalam pikiran, bukan dalam tindakan fisik. Saat kita berpikir, kita mengelola informasi yang masuk baik dari pengalaman, bacaan, maupun pengamatan. Kita mungkin tidak langsung melihat prosesnya secara kasat mata, tetapi hasilnya itu bisa tampak lewat ucapan atau lewat keputusan. Lalu yang kedua bertujuan. Berpikir ini selalu memiliki tujuan tertentu. Bisa untuk memahami sesuatu, lalu menyelesaikan masalah, membuat rencana, atau mengambil keputusan. Lalu yang ketiga ada terstruktur. Berpikir ini biasanya mengikuti pola atau urutan tertentu, mulai dari mengamati, mengumpulkan informasi, mempertimbangkan pilihan, sampai menyimpulkan atau mengambil keputusan. Yang keempat ada logis. Proses berpikir yang baik menggunakan logika dan penalaran. Artinya apa yang kita simpulkan harus masuk akal, bisa dijelaskan dan didasarkan pada bukti atau alasan yang jelas. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis berpikir. Yang pertama adalah berpikir secara konvergen. Ini adalah cara berpikir yang fokus pada satu jawaban benar atau solusi yang tepat. Lalu yang kedua ada berpikir secara divergen. Lawan dari konvergen di sini kita berpikir secara luas dan terbuka, itu menghasilkan banyak ide atau solusi yang berbeda. Lalu yang ketiga ada berpikir secara kritis. Ini adalah kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan juga mempertanyakan informasi tersebut secara mendalam. Yang keempat adalah berpikir secara kreatif. Itu digunakan saat kita ingin menciptakan sesuatu yang baru, orisinal, dan juga bermanfaat. Yang kelima ada berpikir reflektif. Ini adalah proses merenungkan kembali pengalaman atau tindakan yang telah kita lakukan untuk mendapatkan pelajaran atau pemahaman yang lebih mendalam. Lalu selanjutnya adalah manfaat dari berpikir dalam kehidupan sehari-hari. Itu pertama untuk pemecahan masalah, lalu yang kedua untuk pengambilan keputusan, lalu yang ketiga ada pengembangan dari kreativitas, yang keempat atau yang terakhir itu untuk peningkatan pemahaman kita. Pernah gak sih teman-teman tuh lihat kayak ada anak kecil yang tiba-tiba ngomong sendiri sambil mainan boneka ataupun mobil-mobilannya, ataupun ada bayi yang lagi ketawa-tawa cuma karena ngelihat tangannya gerak-gerak. Nah, itu semua tuh ada penjelasannya loh teman-teman lewat teori perkembangan kognitif anak dari Gen Piaget. Jadi, anak-anak itu sebenarnya ngalamin tahap perkembangan dari cara mereka berpikir, dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Pertama, ada tahap sensori motor. Nah, biasanya itu dialami dari anak usia 0 sampai 2 tahun. Di tahap ini, bayi itu belajar gimana tentang dunia lewat gerakan tubuhnya sampai lewat panca indera mereka sendiri. Mereka itu kayak misal pegang, lempar, masukin barang-barang ke mulut. Nah, semua itu adalah cara mereka untuk eksplorasi. Makanya penting banget nih kasih stimulus kayak mainan warna-warni yang bisa bunyi ataupun benda-benda yang bisa pegang teksturnya itu beda-beda. Nah, lanjut di tahap pra-operasional yaitu umur 2 sampai 7 tahun. Nah, ini tuh masanya anak-anak itu suka main jadi pura-pura. Misalnya pura-pura jadi chef, pura-pura jadi ibu rumah tangga, pura-pura jadi guru, pura-pura jadi dokter, dan segala macam itu. Bahkan di anak ini tuh anak-anak kadang suka ngelawan loh teman-teman, karena mereka tuh merasa dirinya itu yang paling benar. Wajar kok, karena mereka itu masih belum bisa lihat dari sudut pandang yang lain. Jadi di sini anak itu juga mulai nanya hal-hal aneh, kayak misal kenapa kok langitnya warna biru, ataupun kenapa kucing punya ekor. Nah, tugas kita itu adalah dengerin dulu, jangan langsung matiin rasa penasarannya. Jadi boleh banget kasih jawaban, ataupun kita bersama anak-anak itu mencari tahu alasan dari pertanyaan mereka. Masuk ke tahap operasional konkret yaitu di umur 7 sampai 11 tahun. Nah,
anak di umur ini tuh mulai bisa mikir logis, tapi masih butuh benda nyata untuk bantu proses berpikirnya mereka. Misalnya kayak ngitungnya itu lebih ngerti kalau misalnya pakai kelereng ataupun pakai pensil dijejer-jejer, ataupun kalau misalnya gambar daripada cuma angka di papan tulis, itu mereka lebih ngerti kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk ngajarin konsep matematika ataupun untuk konsep sains, sebaiknya ada contoh nyatanya biar anak itu lebih gampang ngerti, lebih gampang paham, gak cuma kayak sekedar ngafal doang. Nah, terakhir, tahap operasional formal yaitu mulai dari umur 11 tahun ke atas. Di sini tuh anak udah bisa mikir abstrak, kayak misal mereka ngelihat masalah dari berbagai sudut pandang, bahkan suka ngasih diskusi-diskusi kayak misal soal berat ataupun soal keadilan ataupun soal nilai-nilai moral. Nah, di fase ini juga anak itu udah butuh ruang buat diskusi, bisa ditanya pendapatnya itu gimana, terus dilarang ataupun dianggap nggak ngerti, karena justru di sini tuh kemampuan mereka jadi berpikir lebih kritis daripada sebelumnya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya, bahasa adalah alat komunikasi, penyampaian perasaan, ekspresi diri, identitas budaya, dan juga sebagai alat untuk berinteraksi sosial. Nah, bahasa juga memiliki berbagai jenis seperti bahasa lisan, bahasa tulis, isyarat, dan juga bahasa simbolik. Selanjutnya adalah perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitif dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan juga nutrisi. Faktor-faktor tadi dapat mempengaruhi cara berpikir siswa dan juga cara siswa menyelesaikan masalah dalam kehidupannya. Nah, implikasinya pada pembelajaran adalah para pendidik harus tahu tahapan dan karakteristik setiap perkembangan kognitif siswa agar pelajaran yang disampaikan tepat dengan sasaran. Dan juga metode pembelajaran yang tepat sasaran ini dapat meningkatkan cara berpikir kritis bagi para siswa. Mungkin segitu aja. Selebihnya, terima kasih. Halo, kembali lagi bersama saya. Gimana nih pemaparan materi barusan? Seru nggak? Semoga ilmunya bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Tapi sayang banget nih, waktu kita udah habis. Nah, semoga ada kesempatan di lain waktu untuk kita ketemu lagi. Nah, saya mewakili teman-teman kelompok 4 mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.